karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa tersebut kita akan mendapatkan ridha magfirahnya, bahkan ditempatkan dalam konteks kemuliaan. Maka di dalam firman yang tadi saya bacakan, khatib bacakan, adalah kalimat inna akramakum indallahi atqakum, yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hambanya bukan diukur dari kekayaan, bukan diukur dari keilmuannya, bukan diukur dari keturunannya. Yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang mampu yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya-upaya yang harus kita lakukan bagaimana untuk menjadi seseorang yang bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, kita ditakdirkan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan sebagai manusia yang mana tugas kita adalah beribadah kepadanya. Tentunya dalam menyikapi hal ini, bahwa manusia itu tergolong kepada 3 golongan. Ada manusia ketika dia melaksanakan tugasnya karena mungkin keterbelakangan ilmu dan sebagainya, mungkin ada kemalasan dan sebagainya, maka pada akhirnya dia menyerah. Jadi ada kalimat terserah, ada menyerah dan berserah. Tentunya hadirin sedang jemaah rahimakumullah, maka akankah kita itu di posisi pertama, yaitu terserah? Berarti konteks manusia tersebut tidak punya tujuan, yang penting ikut saja. Orang lain dalam konteks berjamiah dia tidak tahu dan sebagainya, maka orang tersebut karena tidak tahu visi misinya, maka dia terserah saja, ikut yang di depan aja. Dia sholat tidak tahu kenapa dia harus sholat, maka ini golongan yang kurang baik, maka dia terserah. Artinya di dalam kehidupannya tidak memiliki visi dan misi. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, maka tingkat ini harus kita jauhi. Caranya dengan apa? Banyak belajar. Kita banyak menggali potensi-potensi yang ada, supaya kita dalam konteks berjamiah ini kita digolongkan orang-orang yang nantinya kita ini adalah orang-orang yang baik menurut Allah dan Rasulnya, yang disebut dengan ibadahnya adalah ilmu yakin. Dia ibadahnya, dia bersedekahnya, dia sholatnya dan sebagainya didasari dengan ilmu. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, yang pertama adalah terserah dan yang kedua adalah menyerah. Ini parah lagi hadirin. Dan yang kedua adalah menyerah. Ini parah lagi hadirin. Ada seseorang, dia ini tidak mau repot, tidak mau belajar dan sebagainya, maka dia menyerah. Nah ini belum apa-apa, belum ada usaha, dia menyerah. Maka ini adalah tergolong sebagai duriyatan di'afa. Maka dia dalam berekonomi tidak mampu, dalam berpolitik tidak mampu, dalam berbagai hal. Maka ini adalah yang akan menjadi keterbelakangan kita, maka kita akan menjadi generasi yang terpuruk. Naudzubillah. Maka marilah kita sama-sama jadikan generasi anak kita adalah sebagai al-mu'minul qawiyyu khairu wa habu ilallah. Jadikan generasi kita adalah mukmin yang baik, mukmin yang kuat akidahnya, yang kuat dalam berbagai ilmunya. Maka lahirlah generasi yang paham Al-Quran, paham tentang bagaimana kita harus menjadi manusia yang baik dan dikategorikan oleh Allah sebagai mukmin yang kuat. Maka hadirin sedang jemaah rahimakumullah, janganlah kita menjadi manusia yang menyerah. Maka
Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang yang senantiasa berusaha dalam berbagai hal. Apalagi dalam konteks kita beragama, kita harus paham betul kepada nilai-nilai dasar bagaimana kita beragama Islam yang baik dan benar. Maka kita harus paham kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, maka yang paling terbaik adalah berserah. Maka konteks berserah ini dia dalam konteks berjamiah, dalam dia melakukan perintah-perintahnya, maka dasarnya yaitu daripada ilmu. Maka bisa dikatakan salah jika seseorang dia beribadahnya tanpa ilmu, dia melaksanakan zakatnya tanpa ilmu, karena boleh jadi dia beramal karena mengikuti orang lain yang mungkin maka ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka oleh karena itu, marilah kita sama-sama beribadah kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan konsep berserah. Orang yang berserah, ketika orang yang berserah maka mau tidak mau, maka dia harus bisa mengikuti zaman. Artinya orang tersebut harus siap belajar. Apa natijahnya, apa buahnya dari banyak belajar? Maka kita akan menjadi generasi yang kuat, kita akan menjadi generasi yang tumbuh dan menjadi generasi yang akan memiliki kejayaan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjadi generasi yang berserah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijaga oleh Allah, dilindungi dari berbagai hal, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan ridho dan magfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kulli sahabati rasul ajmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukaffi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahlil jahli wal zair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.